pertama, sampai dengan keadaan 1 April 2023, dari 618 instansi yang saat ini ada, jadi pusat ada 80, daerah dari 538, maka instansi yang melakukan pendataan non-ASN itu ada 600 instansi, yaitu kurang lebih 97,1%, yang terdiri dari pusat ada 67 instansi dan daerah ada 533 instansi. Kemudian dari 600 itu yang menyampaikan SPTJM ada 595 instansi atau 99,2%, yang terdiri dari 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5 instansi, yaitu pusat 1, kemudian instansi daerah ada 4. Kemudian dari jumlah tenaga non-ASN-nya yang terdiri dari tenaga kategori 2, honorer kategori 2 dan non tenaga honorer kategori 2, tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri, dari jumlah pegawai yang saat ini masuk ke dalam database itu ada 2.360.664. Kemudian yang telah menyampaikan SPTJM itu ada 2.355.092, sehingga yang tidak menyampaikan SPTJM itu ada 5.572. Nah, SPTJM ini memang kita perlukan karena untuk sebagai pertanggungjawaban bahwa data yang disampaikan ke BKN itu sudah sesuai dengan surat edaran Menpan RB tentang kriteria-kriteria data non-ASN dan kategori 2 yang bisa masuk ke dalam database BKN. Nah, kemudian dari jasi jabatannya, ada jabatan di bidang pendidikan itu sebesar 731.524. Untuk kesehatan ada 204.902. Untuk penyuluh ada 74.362. Teknis ada 609.255. Dan yang terakhir paling besar itu adalah administrasi sebesar 735.049, sehingga total data non-ASN sekali lagi yang menyampaikan SPTJM itu 2.355.092. Sebentar Pak, sebentar. Saya mau tanya nih, ini pendidikan clear, guru, kesehatan. Nah sekarang begini, kalau tadi misalnya ya seperti tenaga kontrak, Satpol PP, terus driver, penjaga sekolah, penjaga malam segala macam, ini masuknya di mana mereka? Ada nggak di sini masuk? Kira-kira dari yang 5 ini? Ya Pak, mohon izin Bapak, kalau kita lihat itu masuk di teknis, bagian besar di teknis. Di teknis? Ya, 609.255. Nah, kaitannya dengan Satpol PP misalnya, memang itu menurut undang-undangnya dia harus pegawai negeri sipil, sehingga dia tidak bisa diangkat menjadi P3K. Ini yang menjadi PR kita ke depan, ya. Pak. Jadi sebetulnya udah masuk ya mereka itu semua di sini ya. Kategorisasinya udah ada gitu ya. Ya, kita membagi 5 kategori ini memang untuk menampung semua jabatan. Hanya ada beberapa jabatan yang memang kadang-kadang ini agak aneh, seperti misalnya yang memandiin gajah atau apa seperti itu yang nanti perlu kita selesaikan kembali. Tapi yang pasti semua kategori ini menampung semua jabatan yang ada, yang kita kelompokkan menjadi 5. Oke. Izin ketua sedikit. Izin ketua. Ini termasuk Satpol PP ya, teknis ini? Ya. Termasuk Satpol PP? Iya. Ya. Izin ketua. Silakan. Juga menegaskan juga. Karena saya pernah didatangi oleh penjaga makam dan sebagainya DKI ini. Dinas kebersihan, dinas sosial yang merawat ibu-ibu di dinas sosial juga ada. Yang memandikan anak-anak dan sebagainya, itu mereka juga sudah honor itu. Dan lucunya bagi saya mereka disebutnya sebagai tenaga administrasi. Menurut saya mereka bukan tenaga administrasi, harusnya tenaga teknis harusnya. Ya, waktu itu saya didatangin tuh. Mudah-mudahan sudah termasuk juga itu, Pak. Ya. Makasih. Nah, sebentar. Pertanyaan berikutnya, kalau semua kategorisasi sudah masuk dalam kategorisasi ini, kenapa masih ada yang belum terdata? Yang tercecer itu maksudnya, Bapak?
Jadi memang ada di kelompok instansi pemerintah itu ada PPNPN juga, Pak. PPNPN yang memang tidak termasuk di dalam pendataan di tenaga non ASN ini. Ya, jadi termasuk apa? Security misalnya, security cleaning service, kemudian driver dan sebagainya. Jadi semuanya memang di luar dari tenaga non ASN yang kita kategorikan dalam surat edaran Menpan. Ada SE Menpannya 1185. Kemudian kaitannya dengan tadi yang data hilang, sebetulnya data itu tidak pernah hilang di database BKN. BKN hanya membangun suatu aplikasi. Pak Junimat tadi ya? Iya, Pak Junimat. BKN hanya membangun suatu aplikasi yang sesuai dengan surat edaran Menpan RB pada saat itu. Kita buat aplikasi, kemudian memang beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ada yang tidak menyampaikan SPTJM dan sebagainya. Nah, untuk kemarin pengadaan calon P3K yang tahun 2023 itu memang ada namanya masa sanggah. Masa sanggah itu diberikan kesempatan kepada mereka yang barangkali tahu bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam database kita tetapi sebetulnya tidak memenuhi kriteria. Menurut surat edaran Menpan ada beberapa kriteria yang perlu misalnya statusnya adalah tenaga honorer dapat mendapatkan honorarium dari mekanisme pembayaran langsung, kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang menyangka justru orang lain bahwa ya si A itu memang tidak memenuhi kriteria, sehingga pada saat itu ada tanggapan tadi disampaikan oleh Pak Menteri, sanggah itu 10 hari, 3 hari untuk menyanggah, kemudian yang 7 hari untuk diberikan kesempatan kepada instansi untuk membuat respon. Nah, sehingga ketika sanggahan itu diterima, itu memang dia harus tidak bisa dilanjutkan untuk mengikuti seleksi. Jadi sekali lagi di tempat PKN itu hanya data yang sudah masuk, yang sudah kita kriteriakan menjadi 2, yang sudah PJM atau belum. Jadi sekali lagi tidak ada, insya Allah tidak ada penghilangan data-data yang itu bukan karena hasil seleksi oleh instansinya masing-masing. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Izin sedikit pimpinan. Ketua, izin Ketua, sebelah kiri Ketua. Iya, Pak Mardhani baru Pak Wahyu. Silakan. Mas Yono, Satpol PP kan memang harus ASN, PNS kan ya. Sudah ada belum dari 609 itu yang spesifik Satpol PP dan kita bisa keluarkan dan bisa kita proses karena biar tidak mengganggu proses yang P3K. Kami cek dulu sebentar, query dulu datanya nanti ya Bapak. Pak Wahyu. Iya, dari BKN ya, itu kan juga tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua tadi. Ketua tadi kan mempertanyakan masalah kriteria jabatan itu Pak, dan data. Bapak menjelaskan 2 hal yang berbeda. Maksudnya itu kan ini ada 5 kategori. Nah, ada data yang tidak masuk dalam itu. Nah, solusinya itu seperti apa gitu loh. Bagaimana kita mendatanya. Ini bukan masalah orang menyanggah atau tidak menyanggah. Ini kan ada yang tidak masuk, pendidik, kesehatan, penyuluh, teknis, administrasi. Misalnya dukun gitu loh Pak. Misalnya taruh yang nomor 6-nya gitu loh. Iya. Nah, untuk itu gimana? Apa lain-lain gitu kan, sehingga seluruhnya itu bisa terjaring dan tidak ada komplain lagi setelah ini gitu loh. Nah, itu dulu yang dijawab Pak. Nah, terus mungkin kan itu yang disampaikan Ketua, kenapa tadi dari Pak Doli tadi menyatakan ada ya data yang tidak masuk. Nah, data yang tidak masuk itu kenapa? Apa kurang kolomnya jadi tambah 1 lagi kan? Tambah aja 1 lagi Pak, kan sebelah kanan situ. Itu aja, mungkin gitu Ketua ya. Silakan. Terima kasih ya Pak. Jadi ini kan hanya pengelompokan menjadi 5 jenis jabatan. Jadi nanti kalau kita lihat satu-satu, kita petani satu-satu tuh nama jabatannya ada yang aneh juga Pak. Jadi inilah yang Tidak, maksud kawan-kawan itu, misalnya security itu Pak. Security itu maksud apa? Teknis bela diri gitu. Iya, Pak, teknis pengamanan.